Halo teman-teman, Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini saya bersama Mbak Asri, penyuluh KB dari Purworejo yang dulu pernah viral ya karena kampung KB-nya melejit tingkat dunia. Wah, nggak tahu kan kalian kan kalau ada kampung KB yang melejit di tingkat dunia. Teman-teman, topik kali ini Mbak Aci, saya dan teman-teman yang lain, anggap saja saya bukan orang BKKBN ya. Kita pengen tahu nih, sebenarnya kampung KB itu apa sih Mbak Aci? Kalau sekarang kampung keluarga berkualitas ya Mbak Mulan. Berkualitas. Iya, kalau dulu kan kampung keluarga berencana, sekarang sudah beralih jadi kampung keluarga berkualitas yang kayaknya pertama kali dulu dicanangkan tahun 2016 ya. Kemudian di tingkat kabupaten kita mencanangkan di tiap kabupaten kecamatan itu tahun 2017 dan kebetulan di salah satu desa binaan saya dicanangkan dulu juga 2017 bulan Mei. Itu memang kampung keluarga berkualitas itu kalau orang pertama kali kesannya denger tuh dikiranya satu kampung itu suruh KB gitu ya. Apa tuh Mbak? Kenapa ada kampung KB itu kriterianya gimana tuh? Jadi ada beberapa kriteria Mbak Mulan. Jadi tergantung dengan yang mau kita angkat, ada beberapa kriteria. Salah satunya desa dengan kriteria merah, desa miskin atau desa di perbatasan, atau juga ada kriteria dengan MKJP rendah. Ada banyak sih waktu itu, tapi ada satu yang saya angkat untuk di salah satu di kecamatan di desa saya itu. Desa Candisari itu desa di mana dia di wilayah terminal. Oh, dekat terminal. Desa Justru yang punya terminal itu bahasanya. desa tapi punya terminal. Iya, Berarti jadi di kota dong. Semi kota. Jadi dia semi-kota. perbatasan antara Kecamatan Banyuurip dan Kecamatan Bayan. Mungkin kalau Mbak Mulan pernah dengar ada juga di Cilacap yang juara nasional tuh, Kampung Abe Gadis itu kan juga bukan terminal tapi stasiun, kereta api. Kereta api. Iya, gitu, itu hampir sama permasalahannya, di mana kita berusaha mengangkat kalau di daerah terminal itu kan kerawanan sosialnya tinggi. Jadi rawan dengan kriminalitas, dan dulu di sana desa Bengkek itu Bengkek itu dusunnya itu kalau enggak begal itu enggak bisa makan gitu. Wah, keren sekali. Kita punya pasukan mafia di Purworejo ternyata ya. Ya, itu jadi Itu beneran gitu. iya, memang sejarahnya gitu waktu itu, dan memang kita berusaha mengangkat, dan sampai sekarang pun kemarin kalau Pak Sekdesnya bercerita banyak sekali kasus-kasus karena itu pinggir jalan besar dan dekat terminal, banyak sekali kadang ada balapan liar, terus semacam banyak pendatang kalau anak-anak pang itu loh. Oh iya. Ya, suka nongkrong di situ kan, secara nggak langsung mereka membawa dampak buat remaja-remaja yang ada di situ. Oh, jadi ini permasalahan ini yang menjadi awal kira-kira bagus nih lokasi ini buat dijadiin kampung keluarga berkualitas. Yang jelas ingin merubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik gitu, Mbak. Oh, gitu. Spirit yang dibawa oleh kampung keluarga berkualitas itu kayak gitu. Iya, dan itu yang jelas melibatkan semua lintas sektor juga kan. Oh, jadi ini bisa udah di tempatnya Mbak Asri nih. Saya bilang real ya. Iya. Kalau teori memang begitu ya. Mbak Asri, momen kali ini kita ngomongin real, di tempatnya Mbak Asri sudah benar-benar lintas sektor tuh banyak yang ikut gabung. Iya, termasuk kita kan kalau di kampung KP ada Pokja tuh 8 fungsi keluarga ya, Mbak Bulan, yang kita angkat dari agama sampai dengan ekonomi, lingkungan sosial dan sebagainya. Itu mempunyai peran masing-masing. Umpamanya kalau di lingkungan, fungsi lingkungan kita mengajak menggandeng dari kelompok wanita tani, dan bisa lintas sektornya kita ajak PPL pertanian. Oh gitu. Di dekat terminal tuh ada kelompok wanita tani. Oh, jadi justru penasaran aktif. tempatnya. Jadi memang itu berseberangan. Jadi ada salah satu wilayah itu memang terminal, tapi di sebelah belakang sana itu persawahan. Jadi memang sangat kompleks ya. Jadi memang wilayah tersebut itu memang ya rawan sosial, tapi dia juga pertanian. Jadi kelompok wanita taninya juga aktif, dan kami selalu menggandeng PPL pertanian untuk membuat lingkungan itu menjadi lebih baik dan memanfaatkan lingkungan pekarangannya. Sekarang juga lebih ada inovasinya dengan rujak, rumah jamu, dan akupressure. Wih, berarti kayak memanfaatkan lahan sekitar buat nanamin tanaman-tanaman toga itu ya? Iya, terus diolah menjadi jamu. Memang di desa Candisari itu juga ada beberapa orang yang memang sudah mempunyai wirausaha ya, membuat jamu, dan ada warung jamu, dan ada beberapa warga yang
pekerjaannya sebagai tukang pijet. Itu tadi kenapa pernah saya spill sama Mbak Mulan, saya belajar akupresur itu justru dari Kampung KB. Jadi pernah kita datangkan juga dari Dinas Kesehatan untuk lebih melatih tukang pijet itu bagaimana memijat dengan titik-titik yang benar sesuai akupresur gitu Mbak Mulan. Nih Mbak Asri, dari tahun 2017 yang tadi Mbak Asri cerita Pencanangan, sampai sekarang ada tuh kampungnya? Masih. Bukan kampung itunya ya, kampung keluarga berkualitasnya masih ada? Kegiatannya kita masih, justru mungkin Mbak Mulan sering akhir-akhir ini ya kita program kita itu yang dulu Kampung KB digencarkan sampai ada COE Center of Action Kampung KB, dan setiap justru kemarin Mama dengar juga kalau semua desa disarankan untuk dicanangkan jadi Kampung KB. Betul, gapuranya di mana-mana. Ya, tapi banyak juga yang kegiatannya nggak ada Mbak Asri. Tahapannya kan kalau itu kan mandiri berkembang paripurna. Sepertinya banyak yang paripurna selesai gitu. Ya, temannya Mbak Asri masih konsisten itu memang yang susah ya. Pengurusnya udah ganti-ganti atau masih tetap? Kalau regenerasi kepengurusan pasti ada ya, karena kita untuk menggandeng kader di lingkungan memang banyak orang yang datang dan pergi. Yang jelas kita regenerasi, dan yang utama saat ini kami masih lebih menggencarkan untuk kegiatan remajanya. Oh gitu. Karena seperti program Bangga Kencana juga sekarang kan lebih yang ditekankan untuk ke arah stunting kan remaja ya. Ya. Pencegahan dari hulu ya. Iya, seperti itu. Jadi kami berusaha kegiatannya walaupun sudah nggak gencar kayak dulu, tapi kita tetap masih kegiatan. Salah satunya kita juga dalam 2 tahun ini masih bekerja sama dengan Pengabdian Masyarakat UGM dengan inovasinya gerakan remaja tangguh. Jadi benar-benar itu difasilitasi dari UGM Mbak Mulan dengan dosen-dosennya datang ke situ. Iya, memberikan pelatihan kepada remaja sampai ini diberikan bantuan untuk nanti berwirausaha, dan yang utama kemarin materinya tentang kesehatan mental. Jadi berusaha Kespro juga, ya? Kespro kesehatan mental berusaha mengajak remaja ini bagaimana. Ini jujur Mbak Mulan, kemarin pandemi kita kan pasif semua ya. Betul. Jadi dengan adanya gertak ini kita memancing remaja yang regenerasi juga, yang dulu sudah Big R-nya udah pada lulus nikah. Ini kembali bermunculan bakat-bakat potensi dari remaja yang kemarin belum muncul. Mereka kembali semangat gitu. Nih, Pak Haji, dari 2017 ke 2013 itu udah lama ya. Banyak sekali kampung KB yang mungkin hilang atau cuma tinggal pelangnya, tapi di tempat Mbak Aji masih bertahan nih. Tadi Mbak Aji cerita ada lintas sektor yang sudah ikut bergabung. Namanya itu kan Kampung KB. Biasanya tuh Kampung KB berarti punyanya BKKBN dong. Nah itu gimana sih biar mau lintas sektornya mau gabung tanpa mempedulikan embel-embel bahwa rumor di luar Kampung KB hanya milik BKKBN. Nah itu yang jelas pakai proses yang mulai itu proses yang sungguh luar biasa, memakan waktu panjang juga. Ya memang kenapa Candi Sari itu menjadi juara, karena juga kalau orang yang nggak mengikuti prosesnya pasti ayo gampang, wong desa itu kadernya sudah pada enak, bisa diajak kegiatan dan sebagainya. Gitu. Namun mereka tidak tahu di dalamnya kita berperang juga tuh, ibarat perang batin. Kita harus menggandeng Pak Lurahnya dan kader-kadernya. Kalau kadernya aktif tapi kalau tidak kita pandu dengan kegiatan semacam ini tentu saja mereka tidak bisa berjalan sendiri, dan PLKB pun tidak bisa berjalan sendiri tanpa mereka. Jadi kita saling mengisi, ibarat lingkaran itu harus lingkaran yang besar. Kalau kita mau pementasan teater itu ya Mbak Mulan, jadi harus ada yang jadi manajer, harus ada yang jadi pemain di panggung, harus ada yang jadi sutradara, dan semua memainkan perannya kalau di Kampung KB. Proses awalnya gitu loh, meyakinkan bahwa ayolah kita bisa bersama-sama gitu ke lintas sektor gitu. Awalnya tuh gimana? Meyakinkan mereka bahwa ayo kita bisa loh, ini dikerjakan bareng gitu. Saya harus selalu ada di hadapan mereka. Selalu ada. Kenapa? Bahasanya harus selalu ada ya. Contoh halnya sampai saya sering kali di Desa Candisari itu seperti rumah saya Mbak Mulan. Karena kalau mereka minta, Mbak besok ada pertemuan remaja ngisi malam, saya ke sana. Sampai kondangan ke kader, ke segalanya sampai sudah kayak saudara. Jadi saya harus bisa merangkul secara intern dulu, baru saya masuk ke programnya. Pernah dulu pertama kali saya digerak sales. Oh iya? Sales apa tuh Mbak? Sales KB ya. Jadi ngapain sih mesti menyampaikan tentang Kampung KB? Pak Lurahnya sendiri dulu pertama kali dengar Kampung KB dikiranya ya itu berhubungan punya BKKBN, terus ya itu tugas PLKB nyuruh orang KB gitu aja udah selesai. Tapi sekarang dengan adanya sudah
kita harus bisa memberikan banyak manfaat dulu. Jadi saya bukan memanjakan ya, maksudnya memberikan bukti dulu sama Pak Lurah dan sebagainya. Ini loh Kampung KB. Bisa begini. Saya ajak lintas sektor, masuk kan lintas sektor jadi ngasih bantuan, ngasih program kegiatan. Lah itu mereka sudah jadi merasakan, oh ini toh kayak gitu. Jadi ternyata banyak manfaatnya dan diuntungkan dari desa itu. Pemerintah desanya jadi lebih senang karena banyak yang ngopeni bahasa Jawanya gitu Mbak Mulan. Jadi banyak yang ikut berperan dan ngurusi, jadi lebih mudah ya permasalahan di Iya. sana. Nah karena mungkin sudah kenal nih warganya sudah kenal nih dengan Kampung KB, sekarang berarti lebih enak dong Mbak buat jalan. Maksudnya program mereka udah bisa dilepas tanpa Mbak Asri gitu, atau masih tetap Mbak Asri harus mendampingi terus gitu? Ya tetap ya mendampingi itu karena tetap kader itu juga yang namanya SDM kan nggak sama ya Mbak Mulan ya, harus nggak kayak kita yang PLKB aja kadang ada yang jalan ada yang enggak tuh gitu. Kalau lagi semangat jalan, kalau enggak ya itu membangun konsistensi semangat itu yang susah memang. Jadi dengan adanya kegiatan setiap bulan paling enggak ya kita pertemuan dengan kader itu menjadi pemicu semangat mereka. Contohnya juga kita kolaborasi tuh dengan pengabdian masyarakat UGM. Ini menjadikan bukti bahwa ternyata Kampung KB itu masih memberikan feedback berkepanjangan. Enggak selesai dicanangkan selesai gitu. Jadi memang efek panjangnya banyak dan juga kemarin beberapa waktu lalu juga kita sering menerima kunjungan studi tiru di Kampung KB kami, dan yang jelas warga bertestimoni senang ya karena saat mereka pernah ada bercerita, Bu saya di sekolah ini ketemu dengan bu gurunya, tahu Kampung KB, oh Candi Sari yang gini, tahu dari internet dan sebagainya dengan satu kali klik gitu loh Mbak Mulan. Jadi terkenal sekarang warganya. Mbak Asri, Mbak Asri kan punya berapa? 9 desa binaan ya? 9. Nah, itu Candi Sari kan satu desa. Pernah nggak bentuk di tempat lain gitu? Kalau untuk binaan saya belum Mbak Mulan, karena di kecamatan saya memang ada 3 Kampung KB dan kita juga ada 3 PLKB, jadi kita bagi tugas tuh 1 PLKB 1 Kampung KB karena untuk mengopeni Kampung KB itu kan butuh effort lebih juga, beda dengan desa binaan yang lainnya yang tentu karena kita ada SPJ-nya juga dan kegiatannya lebih banyak daripada yang desa binaan biasa ya kita harus berbagi gitu. Jadi sekarang masih difokuskan di situ. Iya. Tapi semenjak Kampung KB, apa namanya sih Mbak? Kencana Sari ini ibaratnya booming gitu ya, viral ya, udah juara nasional dan sebagainya. Berdampak nggak sih ke tempat lain gitu? Wah kok bikin kayak gitu, pengen nggak di tempat saya juga misalnya, wah di Kencana Sari ada Kampung KB seperti ini, aku jadi pengen gitu, ada nggak pernah dengar cerita gitu? Itu dari teman-teman yang pernah studi tiru di kami. Oh gitu. Jadi sampai mungkin ini semacam kemakan personal branding juga ya Mbak Mulan. Seringkali banyak teman-teman nyebutnya itu bukan Kencana Sari tapi Kencana Asri. Asri ya. Sampai pernah ex-banner yang dari provinsi juga tulisannya Kencana Asri karena ke branding saya pernah juga ada yang suka konsultasi teman dari kabupaten lain tuh, Mbak Kampung KB nyebut saya seperti itu. Iya. Terus berarti tapi kalau pengurusannya murni dari warga desa situ? Iya. Mbak Asri berarti sebagai pembina apa nih? Ya pendamping mereka ya dalam berproses aja. Dan kami punya WA group yang selalu kita pantau. Kadang kalau saya laporan itu kan kenapa bisa, saya pernah nyimpen di file saya itu 50 giga lebih untuk foto-foto kegiatan dari Kampung KB. Dan ternyata sekarang ada plafonnya ya buat ngelaporin kegiatannya ya, kita bisa lihat di web ya. Iya, di dan web itu ya web Kampung KB ada sih, dan itu menjadi tantangan kita untuk ngisi web secara rutin karena banyak sekali pelaporannya harus kita isi ya Mbak. Benar iya. Mbak, kalau program unggulan atau kegiatan unggulannya di Kampung KB-nya Mbak Asri itu apa? Candi Sari ya sebagai yang biar tetap COE. eksis sekarang biar masih kayak kelihatan, wah ini Kampung KB-nya masih ada nih. Tanda-tanda gitu. Tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan Kampung KB gitu. Yang jelas pertemuan rutin tiap bulan ada Mbak Mulan. Pertemuan rutin. Terus ya itu yang remaja ini alhamdulillah 2 tahun sampai berlanjut dengan pengabdian masyarakat UGM. Kita mau nunjukin kalau kita masih bisa berkolaborasi tuh dengan pihak luar contohnya. Lalu juga saya mengaktifkan juga ada Instagramnya, YouTube. Wih, udah punya YouTube? Ada. Adminnya siapa? Saya. Juga ya Mbak Asri. Jadi saya di Instagram itu punya beberapa akun yang untuk pelampiasan. Ada pakai akun juga ternyata. Oh gitu. Ketahuan nih, ketahuan ya. Jadi stalkingnya pakai Kampung KB.
Jadi yang ngurusin Instagram, sosial medianya, YouTube-nya juga Mbak Aci Ya. adminnya. Dan sebenarnya saya juga udah regenerasi sih Mbak Mulan ke remaja dan kader, tapi memang mereka harus dikasih booster terus ya, karena mereka juga punya kegiatan dan kesibukan masing-masing juga. Dengan kegiatan Kampung KB kan yang jelas relawan ya, nggak ada gajinya, jadi memang kita butuh orang-orang yang super tim yang bisa merelakan waktu, tenaga dan pikirannya Benar. untuk desanya, memajukan desanya gitu. Ini Mbak Aci, ini kan lagi musim sekarang stunting jadi program prioritas nasional. Kamu nggak ada nggak kegiatan yang mengarah untuk penanganan stunting juga? Jelas ada. Apa tuh? Kita bahkan sebelum stunting gencar banget kayak sekarang ini, yang dengan dahsyatnya dapur sehat atasi stunting itu Mbak Mulan, kita sebelumnya juga udah pelatihan PMBA, pelatihan makanan balita buat PMBA, pelatihan makanan tambahan buat anak itu loh. Ya sama dengan dasar, cuma seragamnya dengan kata-kata PMBA yang kita juga melibatkan dinas kesehatan kan ya. Itu udah lama kita pelatihan kader, praktek, lanjut ke tingkat posyandu dan sekarang ganti nama dengan dasar. Tapi tetap jalan bisa. Jalan. Dan yang kedua juga yang jelas dengan kegiatan remaja itu yang dari hulu, kita iya. untuk penanganan stunting menekankan kepada remaja, dan ada posyandu remaja juga di binaan kami. Posyandu remaja itu kegiatannya ngapain sih Mbak Ci? Ya, posyandu remaja kita pakai anggaran dana desa, sudah bisa memasukkan dengan dana desa. Jadi beberapa waktu lalu memang saya mengusulkan di desa untuk memberikan kegiatan untuk remaja, salah satunya posyandu remaja. Jadi setiap satu tahun kemarin dapat anggaran 4 kali kegiatan. Setiap pertemuan nanti remaja dikumpulkan, pemeriksaan kesehatan, screening dari tim puskesmas. Kemudian nanti kalau yang remaja perempuan diberikan TTD, tablet tambah darah. Dan kita tambah hadirkan dengan narasumber sesuai yang mereka minta. Umpamanya pertemuan 1 saya undangkan dari psikolog, nanti bisa dari KUA untuk memberikan materi-materi pembinaan sama remaja. Oh gitu. Gitu. Itu kan pasti ada biayanya tuh Mbak. Mengundang narasumber dan ADD itu dari dana desa kan tadi. Mahal nggak sih kalau melakukan 1 kali kegiatan tuh, mahal nggak sih? Kali aja tempat lain pengen nyoba tapi mungkin jadi murah apa mahal gitu Ya, kalau. sebenarnya kalau desa itu mereka ada anggaran tapi kadang nggak tahu mau buat apa gitu loh Mbak Mulan. Memang harus ada peran kita untuk mengarahkan. Kan kadang itu cuma untuk snack sama pesertanya remaja, sama mungkin untuk narsumnya cuma 1 ya. Pesertanya kalau di desa Candisari itu 1 kali pertemuan 75 remaja budgetnya. Banyak ya ternyata ya. Ya, terus untuk stick pemeriksaan screening itu memang kalau Bu Bidan kan sudah dianggarkan juga dari desa untuk pemenuhan stick untuk pemeriksaan cek kadar gula darah itu loh. Oh iya, iya, yang untuk cucus remaja itu ya. itu juga difasilitasi dari desa. Sampai ada cek gula darah, tak kira cuman Iya, ada. Tapi itu hanya setahun sekali. setahun sekali. Untuk selanjutnya cuma mungkin nanti tensi dan pengukuran tinggi badan, itu berat badan. Nah, mantap sekali Mbak Asri. Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi di tempat lain bahwa Kampung KB memang sudah lama dan sekarang sudah ganti dari Kampung Keluarga Berencana jadi Kampung Keluarga Berkualitas. Ternyata masih bisa jalan dan bermanfaatnya ternyata bisa jangka panjang. Tadi tipsnya dari Mbak Asri, pertama harus mengkondisikan internal dulu ya. Iya. Harus bikin kompak di dalam dulu, kenal dulu dengan Kampung KB baru bisa jalan. Nih Mbak Asri, yang terakhir nih buat closing juga sekalian. Mungkin biar di tempat lain Kampung KB-nya bisa jalan, atau pesan-pesan buat kader-kader di Kampung KB biar tetap semangat, biar optimis nih sama Kampung KB bahwa ini bukan hanya milik BKKBN ya. Silahkan Mas. Baik, memang Kampung KB untuk konsistensinya susah Mbak Mulan. Jadi bagaimana kita berusaha mempertahankan apa yang sudah ada itu dan tetap berkegiatan, kita menggandeng lintas sektor. Justru ini menjadikan wadah kita untuk membuktikan bahwa BKKBN itu nggak cuma dicanangkan aja, tapi tetap bisa konsisten dan memberikan feedback efek berkepanjangan yang baik untuk memajukan desa. Mantap teman-teman. Jadi jangan putus asa walaupun sudah banyak gapura Yang tumbang ya. Ternyata masih bisa dihidupkan, masih tetap bisa berjalan dan masih bisa tetap eksis kalau kita bisa ada kemauan bersama ya. Dan yang utama ini Mbak Mulan, tambahan satu lagi, harus kita bikin branding untuk Kampung KB. Wah betul, branding itu penting di zaman sekarang Mbak Aci. Jadi itu tadi, sampai ke branding Kencana Asri itu. Dan yang utama kalau Candisari ke brandingnya dengan
kontennya Pak Babin dulu ya. Oh ya, dengan Pak Babin. Ya. Pak Babin sekarang masih di sana Purworejo? Kebetulan beliau sekarang sudah pindah di tugasnya di Magelang, jadi memang sekarang lebih sibuk gitu ya. Iya, tapi iya benar waktu itu sama Pak Babin jadi Iya. sangat melejit sekali. Agak ya. pansos ya ini ya. Tapi nggak apa-apa menangkap Apa? peluang Mbak Iya, Aci ini karena pintar sekali ya, karena menangkap beliau peluang. juga lintas sektor kan ya waktu itu Humas Benar, Polres. benar. Baik, terima kasih Mbak Aci Ya. untuk waktunya. Begitu teman-teman, jadi tetap semangat untuk Kampung KB-nya dimanapun berada. Sampai jumpa di lain waktu.